Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menerbangkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Kalau ada anak yang bertanya kepada orang tuanya, bapaknya atau papanya atau ibunya atau mamanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kira-kira jawab kita sebagai orang tua bagaimana? Oh, anak durhaka ini. Apakah kamu tidak tahu kalau bapak itu bekerja keras? Apakah kamu tidak tahu kalau bapak itu sungguh peduli dengan kamu? Apakah kamu tidak tahu kalau ibumu ini bangun pagi, masak dan sebagainya itu? Kerja keras papa mama orang tua itu seperti makan tidak bisa tidur, tidur tidak bisa makan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kan begitu. Kerja keras, berangkat pagi, pulang malam. Semua itu ya demi keluarga, semua itu ya demi anak-anak. Agar anak-anak itu dapat bersekolah dengan baik, dapat makan dengan baik, punya tempat tinggal yang baik. Artinya bahwa orang tua itu sungguh peduli, sungguh mencintai, sungguh mau berkorban. Sebaliknya, kalau ada orang tua yang bertanya kepada anak-anak, "Nak, le, nduk, apakah kamu mencintai kami sebagai orang tua?" Mama ini bawel. Gitu aja ditanyakan. Kenyataannya seperti apa? Disuruh nyapu, ya menggerutu. Disuruh belajar, malah mama ini gimana toh? Toksik. Nah, kalau seperti itu, lalu apa artinya? Kalau seorang anak tidak mau membantu orang tuanya, kalau seorang anak tidak mau belajar, lalu apakah itu berarti si anak itu mencintai orang tuanya? Enggak mungkinlah orang tuanya itu meminta si anak untuk lebih, bekerja keras lebih. Tentu tidak. Begitu pula kalau muda-mudi OMK itu bertanya kepada pacarnya dan dijawab hanya "I love you so much, apret." Kalau diminta mengantar saja enggak mau. Kalau nunggu untuk beli KFC atau yang lain saja enggak mau. Rasa-rasanya ungkapan cinta kasihku, ungkapan cinta kasih kita kepada siapapun, orang-orang di sekitar kita, kepada hewan yang ada di sekitar kita, kepada alam di sekitar kita. Paling tidak saya menemukan ada 3 hal yang harus muncul. Hal yang pertama adalah kita harus berani berkorban. Kalau orang tua mau mencintai anak-anaknya, orang tua harus berani berkorban. Dulu papa itu seringkali mancing. Sejak punya anak ini loh, mancing aja nggak sempat. Dulu papa itu seringkali sepedaan. Sejak punya kamu, anak kamu itu loh, sepedaan nggak pernah. Nah, kalau seperti itu lalu, kalau tidak ada pengorbanan,
apakah kita tetap dikatakan mencintai anak-anak kita. Begitu pula anak-anak, kalau diminta untuk menyapu rumah ketika sedang belajar, ya cobalah untuk sebentar. Itu bentuk pengorbanan. Sebentar meninggalkan bacaannya, pekerjaannya, PR-nya, untuk nyapu, untuk menjaga adik, untuk mengambil air atau seterusnya yang lain, lalu kembali belajar. Itu adalah bentuk pengorbanan. Hal yang kedua adalah seseorang yang mau mencintai itu berarti peduli. Kalau orang tua tidak peduli kepada anaknya, sembuh, lungo-lungo kono, mangan-mangan yo sak mangane kono. Nah kalau seperti itu, apakah sebagai orang tua kita dikatakan mengasihi anak-anak? Yang penting pokoknya anakku jam 10 datang, dari mana nggak tahu, pokoknya jam 10 pulang ke rumah. Nah kalau seperti itu, apakah aku sebagai orang tua peduli terhadap anak? Sekolah ya sudah, terserah sekolah sana, tapi saya tidak pernah tahu apakah anak itu sampai sekolah atau tidak. Begitu pula anak-anak. Kalau mamanya nyapu atau cuci piring atau apa, malah masuk kamar, aksi belajar. Nah kalau seperti itu, apakah dikatakan anak mencintai orang tua? Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita seperti halnya kepada Petrus, apakah kamu mencintai aku, mengasihi aku? Maka kita bisa merefleksikan, apakah aku mengalahkan jam-jam Mekaristi untuk pergi ke mall, untuk sepedaan, untuk lari? Masih untung kita itu misanya 7 kali. Bayangkan kalau saudara kita muslim itu telat bar, selesai. Kita masih bisa milih jam. Tapi kalau Sabtu Minggu kita enggak ke gereja, lalu apakah kita dikatakan mengasihi, mencintai Tuhan? Begitu pula kalau kita tidak pernah berdoa, kalau kita juga tidak pernah merenungkan tentang sabda Tuhan, apakah itu juga dikatakan bahwa kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Sibuk Romo, dunia saat ini itu penuh dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Sibuk Romo, kami itu harus kerja dari pagi sampai malam. Kalau kita tidak berani mengorbankan waktu kita, kalau kita tidak berani untuk menyisihkan waktu kita, apakah itu berarti kita juga dikatakan mengasihi Tuhan? Begitu pula kalau kita tidak peduli terhadap sesama kita. Dia bukan saudara kita kok, biar aja dia di sana. Umat di lingkungan juga begitu. Ya dia memang begitu, itu sudah harusnya itu dia, kena karma dia itu. Udah biar aja. Nah kalau seperti itu kita tidak peduli, apakah itu yang disebut sebagai mengasihi sesama, mengasihi Allah sendiri? Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih ingat Tuhan wafat di salib, bangkit karena mengasihi kita. Tuhan berani berkorban. Allah Bapa mengutus putranya dikorbankan karena mengasihi kita. Karena Allah begitu peduli. Karena Allah tidak ingin kita sebagai umatnya
jatuh dalam kehancuran, jatuh ke dalam dosa. Itulah yang seharusnya juga kita ungkapkan kalau kita mengasihi Allah. Kita mohon rahmat agar dalam perjalanan hidup kita semakin lama kita semakin berani untuk mengorbankan waktu-waktu kita bagi Allah dan sesama, dan juga peduli akan sesama kita. Kita mohon rahmat untuk itu. Amin.